Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dimarani dengan NIM F1S1240003 dari R001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai taharah. Dari pengertiannya, taharah secara bahasa yaitu bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah taharah sendiri artinya itu menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah dan yang selainnya dan lain-lain. Di sini pengertiannya secara keseluruhan, taharah itu adalah bersuci untuk mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan kita maupun yang ada di pakaian kita. Atau juga seperti tempat untuk beribadahnya seorang muslim, mungkin sejadah yang kita gunakan atau mukena yang kita gunakan. Hukum taharah sendiri di sini itu wajib. Mengapa? Karena bahkan di dalam Quran surah Al-Maidah itu dijelaskan jika tidak terdapat air yang dapat memenuhi kriteria suci untuk kita bersuci, maka dapat digantikan dengan media lain, yaitu seperti debu ataupun batu yang dapat memenuhi syarat sahnya sholat. Lalu ada pembagian taharah. Menurut Imam Ibnu Rushd, taharah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu taharah dari hadas, dimana yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang diminta bersucinya dengan cara berwudu. Dan dari hadas besar juga, sesuatu yang diminta bersucinya dengan mandi, seperti mandi wajib. Yang kedua yaitu taharah dari khubts atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah kita dari sesuatu najis dengan air yang bersih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tata cara berwudu. Disunahkan untuk membaca bismillah di dalam hati terlebih dahulu sebelum kita berwudu. Selanjutnya itu kita membasuh kedua tangan kita seperti ini sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua yaitu berkumur-kumur, menampung air. Jangan lupa kita harus berwudu dengan air yang mengalir dan air itu harus bersih dan suci. Kita bisa berkumur sebanyak 3 kali. Lalu selanjutnya yaitu membersihkan lubang hidung. Kita bisa seperti ini, membersihkan lubang hidung dengan air. Tidak perlu terlalu banyak sampai terhirup airnya, cukup untuk membersihkan bagian dalamnya saja. Lalu selanjutnya yaitu kita membasuh muka, menampung air, lalu kita membasuh muka. Nah, di sini kita membasuh muka 3 kali. Tapi saat kita membasuh muka ini, sambilan di dalam hati kita membacakan niat berwudu. Di sini niat berwudu yang saya baca itu niat berwudu itu nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, saat kita membasuh muka 3 kali itu kita membaca niat wudu tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membasuh kedua tangan kita. Di sini kita akan membasuh kedua tangan kita, didahulukan mulai dari kanan baru yang kiri, masing-masing 3 kali. Saat kita membasuh tangan, kita dimulai dari atas hingga ke siku. Diulangkan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu membasuh kepala kita. Di sini kita bisa menampung air, lalu dituangkan, baru kita usap kepala kita sebanyak 3 kali. Lalu kita membersihkan telinga. Di sini kita harus membersihkan bagian dalam telinga, tidak perlu sampai dalam, tapi cukup di dalam sini dan di luarnya juga. Itu sebelah kanan, lalu kiri, dan masing-masing 3 kali. Yang terakhir itu kita membasuh kedua kaki kita. Di sini kita harus membersihkan keduanya dari kanan ke kiri dan masing-masing juga 3 kali. Saat membersihkan kaki jangan lupa hingga ke mata kaki. Nah, terakhir setelah berwudu kita harus membaca doa setelah wudu. Bacanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikahis sholihin. Nah, setelah itu selesai. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.